BMU hadir di celah-celah di antara dermawannya orang kaya dan doanya orang fakir untuk memfasilitasi mereka yang kaya dan yang miskin. Jadi ini hanya sebuah solusi. Solusi. Jadi bukan untuk menjadi superhero, menjadi pahlawan, lebih ke arah membantu program-program pemerintah sehingga pemerintah kita lebih bersemangat untuk membantu masyarakatnya ke depan. Dan bagi umat. Tapi Tengku sekarang kan menjabat sebagai BMU Aceh Timur, Ketua BMU Aceh Timur. Ini gimana Tengku? BMU Aceh Timur insya Allah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Awal berdirinya BMU Aceh Timur itu dikomandoi, dipimpin oleh Yang Mulia Tunku Juanda yang sekarang sudah diberi tugas oleh Abu kita di Bayabasi menjadi pimpinan Dayah Bustanul Hadi di Belang Bintang Banda Aceh sehingga untuk sementara ini kita bilang pengurus untuk Aceh Timur untuk Aceh Timur ya. BMU. Jadi ceritanya kenapa bisa dari Tengku Juanda ke Tengku Andi? Gimana ceritanya nih Tengku? Karena kebanyakan rekan-rekan dan teman sejawat menunjuk ya? Apa salahnya kita untuk berkreasi, mencoba lebih-lebih ini untuk kebaikan umat. Jadi mudah-mudahan mungkin kita amalan yang lain tidak banyak, merati piagak kan? Dia dah bantu urung gantian orang-orang yang tidak mampu, karena tujuan inti daripada BMU itu dakwah sosial karena di masa-masa yang awal orang-orang terdahulu mereka sukses dalam dakwah sosial sehingga banyak sejarah-sejarah yang tercatat dengan tinta emas bagaimana perjuangan masyarakat Aceh dahulu dalam menyumbangkan sedikit hartanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, untuk menyumbangkan 2 pesawat sekaligus selawah darah. Itu hasil dakwah sosial. Sedekah sedikit daripada masyarakat kita. Sehingga budaya itu hari ini bukan pudar, tetapi dakwahnya yang kurang menggema. Sehingga peradaban sosial yang ada di Aceh khususnya sudah bersurut dari semangat awal. Sehingga yang ingin didalami oleh BMU ingin kembali mendakwahkan kepada seluruh masyarakat Aceh khususnya dan kepada seluruh warga Indonesia dan dimanapun berada bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah di jalan Allah. Karena kaya dan miskin itu fitrah daripada Allah. Allah menciptakan yang kaya, Allah menciptakan yang miskin. Tujuannya wa ta'awan, saling tolong menolong. Awal berdirinya BMU ini bagaimana tuh? Awal BMU karena mungkin banyak masih yang belum mengerti. BMU merupakan hasil buah pikiran daripada seorang ulama kita yaitu Tunku Haji Muhammad Yusuf bin Abdul Wahab dan pimpinan pusat BMU yaitu Abiyan di Rauhul Mudi. Hasil daripada pemikiran ulama kita inilah maka berdirilah lembaga BMU yang melatar belakangi hadirnya BMU karena fenomena yang ada sekarang yang terjadi di lapangan. Banyak masih masyarakat kita yang jangankan untuk kebutuhan yang sangat mendasar, pangan, papan, sandang, yang sangat mendasar. Banyak daripada warga-warga kita belum mendapatkan rumah yang layak untuk huni. Seperti yang pernah kita terjun ke lapangan, bahkan tidak layak untuk rumah manusia. Maka karena inilah
timbul inspirasi dari ulama-ulama besar kita ini untuk mendirikan BMU. Karena gagalnya berkurangnya peradaban sosial ini itu diartikan dengan gagalnya dakwah sosial. Maka dakwah sosial ini mesti kita galakkan kembali, mesti kita mengajak. Inti BMU itu bahwa mengajak kepada siapa saja yang mau membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Ya. Selain itu Tengku, ini mungkin agak menyindir ya, agak menyindir. Pemerintah kan juga menyediakan dari dinas sosial, dinas perumahan dan pemukiman, terus ada dari Baitul Mal. Dari dinas-dinas tersebut juga mempunyai program menyediakan rumah layak huni. Tapi permasalahannya sekarang, ya kan? Permasalahannya sekarang adalah anggarannya selalu tidak full. Mungkin ada permasalahan. Ada juga persyaratan dari pemilik rumah. Mungkin beliau perlu rumah, tapi nggak punya tanah. Punya tanah, tapi nggak punya anggaran untuk beli program daripada pemerintah. Ini mungkin hanya sindiran, Tengku. Mungkin boleh dikatakan bukan beli, ya, untuk mendapatkan program-program daripada pemerintah itu mungkin pemerintah tidak menyediakan tanah. Banyak kendala-kendala di lapangan. Sehingga hari ini BMU bukan ingin menjadi pahlawan. Bukan ingin menjadi pahlawan, tetapi karena BMU bukan suatu kesebelasan, bukan lawan siapa-siapa. Bukan lawan siapa-siapa. Karena BMU bukan partai politik. Lembaga sosial, dakwah sosial, lebih ke arah kehadiran BMU ingin membantu program-program pemerintah di mana ada yang kosong, di mana ada yang tidak mengena, di situ hadir BMU. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Qiwamud dunia ala arba'ati asya. Berdirinya dunia itu dengan 4 perkara, atau berdirinya sebuah negara, berdirinya sebuah daerah itu dengan 4 perkara. Kalau ada 4 unsur ini, insya Allah negara itu akan kuat. Yang pertama, berdirinya dengan sebuah negara itu dengan bil ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Maka dengan ilmu para ulama ini maka ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah itu tersampaikan kepada masyarakat, karena ulama itu merupakan warasatul anbiya. Yang mesti kita hormati, yang mesti kita sayangi, karena mencintai ulama itu diartikan mencintai baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan generasi muda seluruh masyarakat kita termasuk yang mencintai ulama-ulama kita. Itu yang pertama, untuk berdirinya sebuah negara atau sebuah daerah. Yang kedua, untuk tegak berdirinya sebuah negara dan sebuah daerah biadlil umara, dengan adilnya para ulama. Dalam hal ini masyarakat, dalam hal ini pemerintah sudah berusaha ke arah situ, walaupun tidak ada manusia yang sempurna. Pemerintah sudah berusaha untuk membantu masyarakat kita yang kurang mampu melalui dinas sosialnya, melalui dana ADG-nya, macam banyak program, tetapi dipastikan tidak ada yang sempurna. Maka hadir BMU bukan untuk menjadi superhero, dan BMU tujuannya bukan untuk membangun rumah, tujuannya dakwah sosial, apapun itu. Memfasilitasi daripada hadis Nabi selanjutnya, yaitu bahwa berdirinya sebuah dunia, sebuah negara itu dengan wasakhawatil agniya, dengan dermawannya orang-orang kaya. Maka unsur yang ketiga ini yang mesti kita fasilitasi, kita hubungkan sumbangan-sumbangan mereka, kasih sayang mereka tersampaikan kepada mereka yang berhak. Yang keempat, hadis Rasulullah bahwa untuk berdirinya sebuah negara itu mesti ditopang dengan wadu'il fuqara, dengan doanya orang fakir. Maka tercapainya 4 unsur ini, maka kokohlah sebuah negara. BMU hadir di celah-celah di antara dermawannya orang kaya,
dan doanya orang fakir untuk memfasilitasi mereka yang kaya dan yang miskin. Jadi ini hanya sebuah solusi. Solusi. Jadi bukan untuk menjadi superhero, menjadi pahlawan, lebih ke arah membantu program-program pemerintah sehingga pemerintah kita lebih bersemangat untuk membantu masyarakatnya ke depan. Itu fungsi daripada kehadiran BMU. Nah, untuk yang bisa mendapatkan rumah BMU ini bagaimana? Karena orang di luar sana juga bertanya-tanya nih. Saya kan orang miskin juga, Tengku. Iya. Maaf ini, Tengku. Rumah BMU seperti saya sampaikan tadi bahwa BMU tidak secara khusus memprogramkan membantu rumah. Jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat kita, kita terjun ke lapangan. Karena informasi yang mesti kita dapat itu mesti informasi bahasa mereka itu A1. Jadi bahasa politik itu sebenarnya. Bahasa politik, saya pun kurang ngerti bagaimana bahasa A1. Jadi sehingga data yang kita dapatkan itu 100% akurat. Sehingga yang kita bantu itu betul-betul membutuhkan. Sehingga karena dana yang dikumpulkan oleh BMU itu sifatnya donasi. Siapapun boleh menyumbang. Walaupun Rp5.000. Walaupun Rp5.000, Rp5.000, Rp1.000, Rp10.000, tidak terbatas. Yang penting warga yang membutuhkan ini terbantu. Kalau dengan Rp10.000 rumah orang yang fakir tidak akan terbangun. Tapi kalau kita bersama-sama, misalnya warga Julu ini, warga Aceh Timur mengumpulkan Rp10.000 per orang ya. Untuk di Julu aja 18.000 data di pemilu kemarin, dikali 10.000 berapa rumah sudah bisa. Mungkin jadi wa'tasimu bihablillah. Jadi berpegang teguhlah kamu di jalan Allah, jami'a wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, mari kita bersatu dalam membangun umat ke depan. Jadi nggak perlulah 50.000, 100.000 untuk satu orang. Lebih baik 10.000 tapi kuantitasnya banyak. Iya. BMU lebih mengarah kepada dakwah sosial, kena kepada seluruh masyarakat, sehingga apa yang disumbangkan ini memang benar-benar ikhlas karena Allah, ingin membantu saudaranya yang sangat membutuhkan, berapapun nilainya, baik itu 10.000, 20.000. Kalau memang dia ingin menyumbang lebih, ya tidak masalah, tidak tergantung kepada 10.000. Jadi sudah berapa banyak tuh? Ini pertanyaan, sudah berapa banyak nih bantuan dari rumahnya? Sudah berapa banyak? Ya, untuk secara keseluruhan BMU sudah membangun sekitar 50 lebih rumah yang ada di Aceh. Itu murni semua daripada Barisan Muda Umat dan daripada seluruh masyarakat Aceh dan masyarakat di luar Aceh, dan khususnya di Aceh Timur yang sudah terbangun sejumlah 9 unit rumah. 9 unit rumah. Itu tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Timur? Tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Aceh Timur. Cuma beberapa kecamatan belum tersentuh ke seluruh kecamatan. Yang pertama kita bangun rumah di Kecamatan Nursalam Bago. Kedua di Darufala. Ketiga di Kecamatan Pedawa, Kecamatan Idi, Kecamatan Bago lagi Nursalam, dan selanjutnya ke Madat dan Pantai Bidari kalau nggak salah. Ya, Pantai Bidari. Dan ini yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Perlak, Kecamatan Perlak. Kecamatan Perlak. Bukan kabupaten ya. Walaupun isunya ini rencana kabupaten. Itu urusan politik. Ya, itu urusan politik. Kecamatan Perlak di Desa Blangbate, daerah tersebut sedang dilaksanakan. Dilaksanakan dalam pembangunan. Dalam pembangunan, ya. Kalau ingin kita mengetahui, Tunggu, ya, sebetulnya BMU ini ada rencana enggak untuk khusus untuk di Kuta Binjai ataupun Kecamatan Julu? Iya. Program dari karena kita juga mempunyai ketua di kecamatan. Iya. Tentunya. Untuk di kecamatan kita sudah ada kepengurusan, cuman
sifatnya pelan-pelan karena memang ini lembaga sosial, butuh segala dukungan dari berbagai pihak. Mesti sedikit-sedikit jalan tapi tidak berhenti. Pelan-pelan tapi pasti. Pelan-pelan tapi pasti.